Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Myanmar versus Indonesia. Manakah yang lebih makmur? Pertama, letak astronomis dan geografis. Letak astronomis negara Myanmar yaitu terletak pada 11 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang utara dan 90 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Sedangkan letak geografisnya, Myanmar berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur, dan Cina di sebelah utara dan timur laut. Sedangkan untuk Indonesia, letak astronomisnya adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Letak geografisnya adalah antara benua Asia dan Australia serta Samudra India dan Pasifik. Lanjut ke sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Republik Kesatuan Myanmar sejatinya memiliki sistem presidensial, di mana menjadikan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistemnya ada parlementer, negara kesatuan, sistem presidensial, republik parlementer. Sedangkan untuk Indonesia sendiri, negara Indonesia sejatinya memiliki bentuk negara republik, di mana yang menjadikan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan ada presiden. Negara republik, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Jakarta sebagai ibu kota. Bendera Myanmar yaitu bendera kuning pada bendera Myanmar melambangkan solidaritas, warna hijau melambangkan perdamaian, warna merah menyimbolkan keberanian, sedangkan bintang putih melambangkan persatuan rakyat Myanmar. Untuk Indonesia sendiri, bangsa Indonesia memiliki bendera warna merah putih yang merupakan simbol negara. Bendera ini disebut bendera pusaka sang saka merah putih. Merah mempunyai arti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Lanjut ke lambang negara. Lambang negara Myanmar. Lambang negara ini mempertunjukkan 2 ekor cinte atau singa mitos yang saling membelakangi. Pada ronde tengahnya mempertunjukkan peta Myanmar yang dihiasi rangkaian ranting zaitun. Lambang ini dikelilingi pola kembang tradisional Burma dan di puncaknya dimahkotai suatu bintang. Lambang negara Indonesia. Burung garuda merupakan burung mistis yang berasal dari mitologi Hindu yang berasal dari India dan berkembang di wilayah Indonesia sejak abad ke-6. Bulunya juga memiliki arti. Jumlah masing-masing sayap bulunya berjumlah 17 yang mempunyai makna tanggal kemerdekaan negara kita yakni 17. 2 ekor memiliki jumlah 8 yang melambangkan bulan kemerdekaan negara kita di bulan Agustus yang merupakan bulan ke-8. Dan bulu-bulu di pangkal ekor atau perisai berjumlah 19 helai dan di lehernya berjumlah 45 helai, sehingga kesemua jumlah burung yang ada di wilayah bagiannya melambangkan tanggal kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Penduduk Myanmar berjumlah 52,1 juta jiwa pada tahun 2015. Etnis Tibet Burma mencapai 72% dari jumlah keseluruhan penduduk. Bahasa resmi yaitu bahasa Burma, mata uang yaitu kyat, dan mayoritas penduduk beragama Buddha. Dan untuk Indonesia sendiri, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 255,7 juta jiwa. Etnis Jawa merupakan suku bangsa dengan penduduk paling banyak, dan sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Di sini bisa kita lihat bahwa Indonesia memiliki penduduk lebih banyak daripada Myanmar. Perekonomian, produk ekspor dari Myanmar adalah beras, kacang-kacangan, ikan, dan udang hingga gas. Adapun produk impor seperti baja, mesin, dan suku cadang hingga pupuk. Sekitar 65% penduduk Myanmar bermata pencarian sebagai petani. Untuk Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 mencapai 4%. Ekspor utama yaitu minyak dan gas, rotan, karet, tekstil, beras, hasil laut, dan udang. Ini tidak semuanya masuk ya, jadi kita bisa lihat bahwa Indonesia sangat makmur. Adapun impor utamanya berupa perkakas, industri, farmasi, dan otomotif. Potensi sumber daya alam utama Myanmar adalah beras, teh, tembakau, jagung, gas alam, timah, serta kebu, kayu jati, dan gandum. Sedangkan untuk Indonesia sendiri, potensi sumber daya alam utama Indonesia ada minyak bumi, batu bara, intan, timah, padi, jagung, serta kelapa, tembakau, dan pisang. Itu pun belum semua saya sebutkan. Jadi kita bisa melihat bahwa Indonesia jauh lebih makmur, potensi sumber daya alamnya jauh daripada Myanmar. Lanjut ke materi terakhir, yaitu bentang alam atau topografi. Myanmar terbentuk pahatan blok di sebelah timur dan lipatan pegunungan di barat.
Dataran rendah membentang mengikuti alur Sungai Irrawaddy dan Sungai Sitang sampai ke pedalaman Mandalay. Di bagian paling utara terdapat gunung tertinggi yang dimiliki oleh Myanmar, yaitu Gunung Karbon Razi. Batas utara Myanmar Tiongkok, batas selatan Laut Andaman, batas barat Teluk Benggala, dan batas timur Laos dan Thailand. Untuk benak alam atau topografi Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki 2 deretan pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Perairan merupakan bagian terbesar di wilayah Indonesia. Letak laut meliputi paparan Sunda dan paparan Saul, sementara danau terbesar di Indonesia Danau Toba, Danau Tauti, dan Danau Sentani. Batas utara Indonesia adalah Malaysia, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Batas selatan ada Timur Leste, Australia, dan Samudra India. Batas barat Samudra India, batas timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Bisa melihat bahwa Indonesia lebih makmur, lebih besar, dan lebih unggul daripada Myanmar, mulai dari potensi sumber daya alam, letak astronomis dan geografis, sampai perekonomian. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.